1. Bacalah paragraf-paragraf berikut dengan cermat. 1. Buah mangga Indramayu, Mangifera indica, atau mangga cengkir sudah sangat dikenal masyarakat luas. Mangga ini diberi nama sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Indramayu. Ukuran buahnya cukup besar dengan daging buah yang tebal. Rasanya yang manis dan juga segar membuat buah mangga Indramayu menjadi populer dan juga disukai oleh banyak orang. 2. Hujan terbentuk melalui beberapa tahapan. Pembentukan hujan diawali dengan proses penguapan air oleh sinar matahari. Matahari yang menyinari bumi dapat menimbulkan efek panas sehingga menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. 3. Ada yang menarik dari film ini, penuh dengan momen menyentuh dengan chemistry kuat antar para pemainnya. Warga Baru merupakan film pendek yang berkualitas diangkat dari kisah nyata. Kisah para warga tahanan Polres Indramayu. Namun lebih dari itu, film ini juga merupakan film yang syarat pesan dan mencerahkan. Dibalur dalam sempal guyon mazhab humor orang Indramayu. 4. Film 5 cm adalah film drama Indonesia yang dirilis pada 12 Desember 2012. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama dari salah satu karya novelis muda Indonesia Doni Dirgantoro. Film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini diperankan oleh Fedi Nuril sebagai Genta, Denny Sumargo sebagai Arial, Ralinsa sebagai Riani, Igor Saikoji sebagai Ian, Herjunot Ali sebagai Zafran, dan Pevita Pierce sebagai Adinda. Paragraf yang termasuk teks ulasan adalah A1, B2, C3, D4. Paragraf yang termasuk teks ulasan adalah 3. Paragraf ini memberikan ulasan tentang film, Warga Baru, yang menggambarkan chemistry kuat antar para pemain, kualitas film yang baik, dan pesan yang disampaikan dalam film tersebut. 2. Objek dalam teks ulasan di atas adalah A. Teks ulasan film, berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. B. Teks ulasan film, berisi kesimpulan isi film disertai keunggulan dan kelemahan film. C. Teks ulasan film, berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film, berupa buku non-fiksi dilengkapi dengan alasan pendukung. D. Teks ulasan film, berisi gambaran umum mengenai tokoh-tokoh pemeran disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan proses penciptaan karya sastra. Objek dalam teks ulasan tersebut adalah teks ulasan film, berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. 3. Kalimat yang menyatakan kekurangan karya berdasarkan kutipan teks ulasan di atas adalah A. Tema yang diangkat adalah tema umum. B. Film ini berlatar belakang kehidupan remaja tahun 1990-an. C. Film ini tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan. D. Penggambaran tokoh acap kali berubah-ubah. Pernyataan bahwa film Dilan 1990 tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan, mengindikasikan bahwa film tersebut mungkin tidak berhasil menangkap seluruh aspek atau nuansa yang mencirikan era tersebut. Film tersebut mungkin fokus pada beberapa aspek kehidupan remaja pada era tersebut, seperti pacaran, tawuran, dan konflik antar teman, tetapi tidak mencakup secara menyeluruh bagaimana kehidupan pada tahun 1990-an sebenarnya. Pernyataan bahwa film Dilan 1990 tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan, mengindikasikan bahwa film tersebut mungkin tidak berhasil menangkap seluruh aspek atau nuansa yang mencirikan era tersebut. Film tersebut mungkin fokus pada beberapa aspek kehidupan remaja pada era tersebut, seperti pacaran, tawuran, dan konflik antar teman, tetapi tidak mencakup secara menyeluruh bagaimana kehidupan pada tahun 1990-an sebenarnya. 4. Keunggulan karya yang diapresiasi penulis dalam teks ulasan di atas adalah A. Tema,
Penokohan, B. Kemasan cerita, gaya bahasa, C. Kemasan cerita, tema, D. Tema, perjuangan hidup. Kemasan cerita, penulis menyoroti bahwa film Dilan 1990 berhasil mengemas cerita tentang kehidupan remaja pada tahun 1990 dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari penggambaran pacaran, tawuran, dan konflik antar teman yang sesuai dengan suasana pada masa itu. Kemasan cerita yang baik membuat para penonton terbawa perasaan dan terkesan. Tema, film Dilan 1990 mengangkat tema yang relevan dengan masa remaja, seperti cinta, persahabatan, dan konflik generasi. Tema ini berhasil membuat film tersebut menjadi cerminan kehidupan remaja pada tahun 1990, sehingga banyak orang, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa, merasa terhubung dengan ceritanya dan antusias untuk menontonnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Satu cerita pendek ini disajikan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami para pembaca. Dua cerpen ini juga menjadi sebuah motivasi yang luar biasa serta menjadi panutan dalam kehidupan. 3. Dengan kemasan yang apik, sang penulis memberi nasihat-nasihat yang baik bagi para pembaca terutama kalangan anak muda. 4. Namun, alurnya mudah ditebak dan sosok tokoh ayah dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Motinggo Bushe ini tidak digambarkan jelas. 5. Pernyataan yang menunjukkan kekurangan buku ditandai dengan kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Kalimat yang menunjukkan kekurangan buku ditandai dengan kalimat 4, yaitu, namun, alurnya mudah ditebak dan sosok tokoh ayah dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Motinggo Bushe ini tidak digambarkan jelas. Kalimat ini menunjukkan bahwa kelemahan buku tersebut adalah alur cerita yang mudah ditebak, dan kurangnya deskripsi yang jelas terhadap tokoh ayah dalam cerita. 6. Bagian struktur dari teks ulasan di atas adalah A. Orientasi, B. Sinopsis, C. Penafsiran, D. Kesimpulan. Bagian struktur dari teks ulasan tersebut adalah sinopsis. Penulis memberikan ringkasan atau sinopsis singkat tentang cerita pendek tersebut, dengan menyebutkan bahwa cerita disajikan dengan bahasa sehari-hari, menjadi motivasi dan panutan, serta memberi nasihat yang baik. 7. Cermati teks ulasan berikut. 1. Rindu, karya sastra dari penulis besar, Darwis Trelai. 2. Novel Rindu ini diterbitkan pada tahun 2014. 3. Di dalamnya menceritakan tentang perjalanan panjang sebuah kerinduan. 4. Perjalanan kerinduan yang banyak menimbun beban di hati. 5. Mulai dari bagaimana ia menempuh perjalanan dengan dosa yang tak terhitung di masa lalu. 6. Kemudian seseorang yang menempuh perjalanannya dengan penuh kebencian. 7. Sebuah perjalanan yang disebabkan karena dia yang kehilangan cintanya. 8. Latar waktu pada novel menceritakan pada masa pemerintah Hindia Belanda, yaitu saat Belanda masih menjajah Indonesia. Bagian orientasi pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C5 dan 6, D7 dan 8. Bagian orientasi pada teks ulasan tersebut ditandai dengan nomor 1 dan 2, yaitu, Rindu, karya sastra dari penulis besar, Darwis Trelai, dan novel Rindu ini diterbitkan pada tahun 2014. Ini adalah bagian awal yang memberikan pengenalan tentang karya sastra yang dibahas beserta informasi dasar tentang novel tersebut. 8. Keluarga Cemara versi layar lebar menempatkan diri sebagai prequel. Di layar kaca, Abah, Adi Kurdi, dan Emak, Lia Waroka, digambarkan hidup sederhana. Di film dijelaskan, dulu Abah, Ringo, orang kaya. Ia mengembangkan bisnis properti dan tinggal di sebuah klaster dengan Emak, Nirina, Elis, Zara, dan Ara, Widuri.
Musibah datang pada hari ulang tahun Ais. Kutipan novel tersebut menunjukkan bagian A. Gambaran umum, B. Sinopsis, C. Kesimpulan, D. Penafsiran. Kutipan novel tersebut menunjukkan bagian sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan singkat dari cerita atau karya yang memberikan gambaran umum tentang isi dan alur cerita. Dalam kutipan tersebut, disajikan ringkasan singkat tentang cerita keluarga cemara versi layar lebar, yang menjelaskan tentang latar belakang karakter Abah, Emak, dan keluarga mereka, serta peristiwa penting yang terjadi dalam cerita. 9 berikut yang merupakan pengertian teks ulasan adalah A. Teks yang menginformasikan aktual dan faktual. B. Teks yang berisi gagasan atau ide terhadap suatu masalah yang disertai fakta dan argumen. C. Teks yang berisi evaluasi atau penilaian, kritik, dan tanggapan terhadap suatu karya, baik karya sastra maupun karya non-sastra. D. Teks yang menjelaskan ataupun menginformasikan suatu fenomena alam, sosial, politik dan lain sebagainya secara jelas dan apa adanya. Teks ulasan adalah jenis teks yang memberikan evaluasi, penilaian, kritik, dan tanggapan terhadap suatu karya, baik itu karya sastra maupun karya non-sastra. Dalam teks ulasan, penulis akan menyampaikan pendapatnya tentang kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Tujuan utama dari teks ulasan adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu karya, agar pembaca dapat membuat penilaian sendiri terhadap karya tersebut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Satu cerpen dengan judul Aku, Ibu, dan Takdir ditulis oleh Bahtari Anugrah. Dua cerpen dengan tema kekeluargaan dan sosial ini dipublikasikan pada tahun 2015. Tiga cerpen ini mengisahkan tentang kerasnya kehidupan yang harus dilalui seorang gadis belia. 4. Ia bernama Bella, seorang gadis yang terpisah dengan ibu kandungnya. 5. Bella gadis belia yang kini duduk di bangku SMA, sejak bayi ia dititipkan kepada nenek tua ini. 6. Cerpen ini cocok untuk semua umur terutama kaum remaja karena banyak mengandung amanat. 10. Penggunaan konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C4, D5. Penggunaan konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor 5, yaitu, sejak bayi ia dititipkan kepada nenek tua ini. Konjungsi temporal, sejak, digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu keadaan atau peristiwa, dalam hal ini awal dari Bella dititipkan kepada nenek tua. 11. Kalimat saran membaca pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor A2, B3, C5, D6. Kalimat saran membaca pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor 6, yaitu, cerpen ini cocok untuk semua umur terutama kaum remaja karena banyak mengandung amanat. Kalimat tersebut memberikan saran bahwa cerpen tersebut cocok untuk semua umur, terutama kaum remaja, karena banyak mengandung pesan moral atau amanat yang bermanfaat. 12. Paragraf di bawah ini yang merupakan teks persuasi adalah Tari topeng Indramayu adalah jenis kesenian tradisional berupa gerakan berirama yang dikenal oleh masyarakat Indramayu. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa kata pengikut yakni Indramayu termasuk nama daerah di mana jenis tarian tersebut dikenal. Hal ini dapat dikatakan karena jika kita menilik lebih jauh terkait dengan kesenian tari dengan menggunakan topeng sebagai properti utamanya maka kita akan mendapati tarian ini juga dikenal di daerah lain seperti Cirebon, Betawi, Malang, dan Jawa Timur. B. Sepanjang abad 20 dan 21, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia, selain gempa bumi. Bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakuti.
C. Menyantap mie instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal tahukah Anda bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh? Perlu Anda ketahui bahwa mengkonsumsi mie instan yang dibarengi atau dicampur dengan nasi putih akan dapat mengakibatkan obesitas. D. Adakah kata-kata sehat yang keluar dari mulut orang gila? Ini pertanyaan sederhana. Namun, layaknya pertanyaan sederhana, yang ini pun membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Bad, film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusumadewa. Paragraf yang merupakan teks persuasi, adalah paragraf tersebut mencoba meyakinkan pembaca untuk mempertimbangkan dampak negatif, mengkonsumsi mie instan yang dibarengi atau dicampur dengan nasi putih, yaitu dapat menyebabkan obesitas. 13. Bacalah teks berikut. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik anak. Padahal, dalam mendidik anak kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup sejak manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Berdasarkan pada kutipan teks persuasi di atas, ajakan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca adalah, A. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk berorientasi pada proses perkembangan anak, B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak, C. Penulis mengajak semua pihak untuk belajar mulai dari kecil hingga beranjak dewasa. D. Penulis mengajak pembaca untuk menauladani filsuf legendaris Plato. Ajakan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca adalah penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Penulis menekankan pentingnya kesabaran dalam proses pendidikan anak, seperti yang diutarakan oleh Plato bahwa pendidikan merupakan proses panjang dan berkelanjutan sepanjang hidup. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 14, 15, dan 16. 1. Sebagian orang tidak terbiasa makan di pagi hari dengan alasan belum lapar, buru-buru berangkat kerja atau sekolah dan lain-lain. 2. Padahal sarapan merupakan hal yang paling penting saat kita akan memulai kegiatan di pagi hari. 3. Tubuh yang kekurangan asupan makanan di pagi hari maka akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. 4. Namun, kita juga harus memperhatikan porsi sarapan, usahakan porsi makanan tidak banyak agar tidak menimbulkan kantuk saat beraktivitas. 5. Jadi, sarapan pagi secukupnya saja yang penting perut tidak kosong sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. 14. Simpulan yang tepat berdasarkan teks persuasi di atas adalah, A. Sebagian orang menganggap sarapan pagi bukan hal yang penting dilakukan, B. Membiasakan sarapan pagi yang cukup akan membuat tubuh memiliki kecukupan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. C. Tubuh yang kekurangan asupan makanan akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. D. Sarapan adalah hal yang paling penting dilakukan sebelum berangkat kerja atau sekolah. Simpulan yang tepat berdasarkan teks adalah sebagian orang menganggap sarapan pagi bukan hal yang penting dilakukan. Hal ini terlihat dari kalimat pertama yang menyebutkan bahwa sebagian orang tidak terbiasa sarapan pagi dengan berbagai alasan. 15. Pernyataan penulis yang sesuai dengan kutipan teks persuasi di atas adalah, A. Sarapan pagi akan membuat tubuh kita bugar, aktivitas lancar, dan mudah meraih prestasi. B. Jika kita tidak sarapan pagi tubuh pasti menjadi lemas dan kita menjadi malas untuk melakukan aktivitas pada siang hari. C. Buru-buru berangkat kerja atau sekolah menjadi alasan seseorang tidak sempat sarapan pagi. D. Masyarakat wajib sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas apapun sehingga produktivitas kerja tidak terganggu.
Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks adalah masyarakat wajib sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas apapun sehingga produktivitas kerja tidak terganggu. Pernyataan ini mencerminkan pesan dalam teks bahwa sarapan pagi sangat penting untuk menjaga produktivitas kerja dan energi tubuh. 16. Fakta yang mendukung argumen penulis dalam teks persuasi di atas ditandai dengan nomor A1 dan 3, B3 dan 5, C2 dan 4, D1 dan 4. Fakta yang mendukung argumen penulis dalam teks persuasi di atas ditandai dengan nomor 3 dan 5, yaitu, 3 tubuh yang kekurangan asupan makanan di pagi hari maka akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. 5. Jadi, sarapan pagi secukupnya saja yang penting perut tidak kosong sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Kedua kalimat tersebut merupakan fakta yang mendukung pentingnya sarapan pagi untuk memastikan tubuh memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas dengan baik. Cermati kalimat-kalimat di bawah ini untuk menjawab soal nomor 17 sampai dengan 20. 1. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuatan sear soap ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa non sawit, serta mentega. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik. 2. Jadi, mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini yang tentunya ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh Anda sehingga Anda bisa lebih sehat dan bersih. 3. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun sehingga tidak memiliki faktor risiko terhadap tubuh Anda maupun untuk lingkungan Anda. 4. Sear Soap ini salah satu produk asli Indonesia yang memiliki harga cukup terjangkau. 5. Sear Soap merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. 17. Perbaikan urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks persuasi yang padu adalah A2, 1, 3, 5, 4, B5, 1, 3, 2, 4, C2, 1, 5, 4, 3, D1, 2, 5, 3, 4. Urutan kalimat yang lebih tepat untuk teks persuasi yang padu adalah 5, 1, 3, 2, 4. 18. Kalimat nomor 2 pada kutipan teks persuasi di atas termasuk bagian A. Penegasan ulasan karena kalimat tersebut berisi ungkapan yang meyakinkan kembali pembaca untuk menggunakan sear soap. B. Pengenalan isu karena kalimat tersebut berisi pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. C. Rangkaian argumen karena kalimat tersebut berisi sejumlah fakta yang mendukung pendapat tentang manfaat sear soap. D. Rekomendasi karena kalimat tersebut berisi ajakan pada pembaca untuk menggunakan sear soap. Kalimat nomor 2 pada kutipan teks persuasi tersebut termasuk dalam kategori rekomendasi, karena kalimat tersebut memberikan ajakan atau saran kepada pembaca untuk beralih menggunakan sabun konvensional yang ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri. Kalimat tersebut mengandung unsur ajakan yang ingin meyakinkan pembaca untuk mengambil tindakan tertentu, yaitu menggunakan produk sear soap untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan kebersihan. 19. Istilah kesehatan yang digunakan pada kutipan teks persuasi di atas adalah A. Sear soap, B. Faktor risiko, C. Lingkungan, D. Kuman. Istilah kesehatan yang digunakan pada kutipan teks persuasi di atas adalah kuman. Penulis menyebutkan bahwa sear soap mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh, sehingga dapat membuat seseorang lebih sehat dan bersih. 20 kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas pada kutipan teks persuasi di atas adalah A. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuatan sear soap ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa non sawit,
serta mentega. B. Jadi, mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini yang tentunya ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh. CCR Soap merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. D. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun sehingga tidak memiliki faktor risiko terhadap tubuh Anda. Contoh kata-kata dalam konjungsi ini adalah akibatnya, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. 21. Bacalah teks berikut. 1. Salah satu penyebab lingkungan tercemar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. 2. Limbah rumah tangga yang jumlahnya selalu bertambah setiap hari juga merupakan masalah serius yang seharusnya dipecahkan bersama. 3. Tentunya hal ini membutuhkan kesadaran dari setiap individu mengenai kebersihan dan menjaga lingkungan. Kalimat ajakan yang tepat berdasarkan kutipan teks persuasi di atas adalah A. Ayo, kita pecahkan masalah limbah rumah tangga dan kebersihan lingkungan. B. Mari, kita kurangi pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. C. Seharusnya kita menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. D. Sebaiknya kita menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan dari limbah rumah tangga. Pilihan jawaban yang tepat dalam konteks ini adalah pilihan B. Mari, kita kurangi pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalimat ini merupakan ajakan langsung kepada pembaca untuk bersama-sama mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ajakan ini menggunakan kata, mari, yang memberikan semangat untuk bergerak bersama-sama dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kalimat ini juga menyentuh langsung pada masalah utama yang disebutkan dalam teks, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Cermati teks drama berikut untuk menjawab soal nomor 22 sampai dengan 24. 1. Mayor, berapa lama lagi aku harus menunggu? Lihat semburat matahari sudah terlihat, sambil menggebrak meja. 2. Kopral, sabarlah sedikit, Pak. 3. Mayor, jangan ditawar lagi. 4. Kopral, apanya, Pak? 5. Mayor, kesabarannya. Sejak kemarin kesabaran saya habis. Sabar itu prinsip. Tidak bisa ditawar-tawar, ngerti? 6. Kopral, kalau begitu kuralat ucapanku tadi. 7. Mayor, ya, tapi pertanyaanku belum jawab. Berapa lama lagi? Semburat matahari sudah terlihat tuh. 22. Latar disertai bukti nomor pada kutipan drama tersebut adalah A. Siang hari bukti pada dialog nomor 7. B. Menjelang maghrib bukti pada dialog nomor 5. C. Pagi hari bukti dialog pada nomor 7. D. Sore hari bukti pada dialog nomor 1. Latar yang disertai bukti nomor pada kutipan drama tersebut adalah sore hari bukti pada dialog nomor 1. Pada dialog nomor 1, Mayor menyebutkan bahwa semburat matahari sudah terlihat, yang menunjukkan bahwa waktu sudah menjelang sore hari. 23. Dialog pada kutipan teks drama di atas yang berisi Kramagung ditandai dengan nomor A1, B4, C3, D5. Dialog pada kutipan teks drama di atas yang berisi Kramagung ditandai dengan nomor 5. Pada dialog nomor 5, Mayor dengan tegas menyatakan bahwa kesabaran tidak bisa ditawar-tawar, menunjukkan sikap Kramagungnya dalam mempertahankan prinsip. 24. Amanat yang tepat sesuai dengan kutipan teks drama di atas adalah A. Kemarahan bukanlah cara penyelesaian masalah yang bijak. B. Seorang bawahan tidak sepatutnya melawan atasan sekalipun untuk membela kebenaran. C. Kita harus lebih banyak bersabar menghadapi apapun. D. Kita harus mengikuti keinginan atasan kita walaupun kita tidak sejalan dengannya.
Jawaban yang tepat adalah kemarahan bukanlah cara penyelesaian masalah yang bijak. Hal ini tercermin dari respons yang diberikan oleh Kopral yang mencoba menenangkan Mayor meskipun Mayor sedang marah. 25. Watak Yuda disertai bukti yang tepat pada kutipan drama di atas adalah A. Penakut, buktinya dia tidak berani membalas kekasaran Joe yang hampir memukulnya. B. Bertanggung jawab, buktinya dia tidak malu untuk meminta maaf pada Joe atas kesalahannya. C. Pencinta seni, buktinya ia rela menjual lukisan di pinggir jalan. D. Rendah diri, buktinya ia gugup saat lukisannya ditawar 5 juta oleh bapak. Watak Yuda dalam kutipan drama tersebut dapat dianggap bertanggung jawab karena ia tidak malu untuk meminta maaf pada Joe atas kesalahannya. Meskipun Joe awalnya marah dan hampir melakukan kekerasan terhadapnya, Yuda tetap tenang dan mengakui kesalahannya dengan meminta maaf. Sikap ini menunjukkan bahwa Yuda memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Cermati teks fiksi berikut. 1. Andini ialah gadis yang baik, hatinya lembut serta senang membantu orang yang lain. 2. Satu sore, Andini bersiap-siap pergi mengantar makanan untuk seorang nenek yang tengah sakit walau rumah nenek itu cukuplah jauh, Andini ikhlas menjenguknya. 3. Sepulang dari rumah si nenek, Andini kemalaman dan tersesat dalam hutan. Pohon-pohon besar berdiri berjejer seakan ingin menelannya dalam kegelapan, ia pun merasa takut dan kebingungan. 4. Saat tengah kebingungan, tak terduga tiba-tiba muncul ratusan kunang-kunang yang langsung membuat hutan terang benderang oleh kilau cahaya yang keluar dari badan mereka. 5. Seekor kunang-kunang memimpin di depan seperti mengomando teman-temannya untuk menunjukkan jalan pulang pada Andini. 6. Terima kasih kunang-kunang. Kalian sudah menerangi jalanku, kata Andini lega. 26. Kalimat yang menggunakan makna kias pada teks fiksi tersebut ditandai dengan nomor A1 dan 3, B3 dan 5, C4 dan 6, D1 dan 6. Kalimat yang menggunakan makna kiasa pada teks fiksi tersebut adalah nomor 4, hutan terang benderang oleh kilau cahaya yang keluar dari badan mereka. Oleh karena itu, jawabannya adalah 3 dan 5. 27. Cermati kutipan teks non-fiksi berikut. Perempuan yang cerdas sesuai syariat adalah seseorang yang dengan kecerdasannya akan semakin menambah keimanannya. Perempuan cerdas itu tidak diukur dari seberapa tinggi IQ-nya, tetapi bagaimana ia mampu menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupannya dengan satu tolak ukur tertentu yang bertanggung jawab. Makna kata bercetak miring di atas adalah A. Tajam pikiran, B. Pandai, C. Pintar, D. Panjang akal. Makna kata bercetak miring dalam konteks teks di atas mengacu pada tajam pikiran. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang cerdas sesuai dengan syariat adalah orang yang memiliki pemikiran yang tajam, mampu berpikir secara mendalam dan cerdas dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Meskipun IQ, intelligence quotient, tidak menjadi satu-satunya tolok ukur, kecerdasan dalam konteks ini lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah dengan baik. 28. Cermati teks cerita berikut. Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tak sedap. Teman-temannya sering mengejek dan menggodanya. Kenari ingin penampilannya berubah. Dia ingin buktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Berkat ejekan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malas. Kemenarikan tokoh pada cerita di atas adalah A. Seekor burung kenari yang pandai bicara, B. Seekor burung kenari yang pemalu dan kurang percaya diri, C. Keberanian kenari memperbaiki diri untuk tidak bersikap malas, D. Teman-teman kenari suka menggoda dan mengejek.
Cerita tersebut menyoroti tentang perubahan dan perjuangan pribadi seekor burung kenari, yang awalnya merasa malu dan kurang percaya diri karena diolok-olok oleh teman-temannya. Meskipun awalnya merasa rendah diri, kenari tersebut kemudian memiliki keberanian untuk memperbaiki diri. Dia bangun pagi, rajin membersihkan diri, dan tidak malas lagi mencari makan sebagai upaya untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia bisa tampil lebih baik. Ini menunjukkan pesan tentang pentingnya memiliki keberanian untuk berubah dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Cermati pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30. 1. Menggapai mimpi berisi tentang kiat meraih sukses dalam hidup. Selain itu, juga dilengkapi testimoni beberapa pesohor negeri yang sukses membangun usaha di berbagai bidang. Berawal dari sebuah mimpi, mereka kemudian berjuang mewujudkan mimpi itu menjadi sebuah realita. 2. Sang pemimpi menceritakan tentang betapa susahnya hidup di tanah belitung yang diperankan oleh anak-anak yang mempunyai sejuta impian. Mereka adalah seorang bocah yang berjuang untuk hidup dengan banyak tantangan. 3. Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan di pedalaman daerah Belitung yang kontras dan kaya akan hasil timahnya. Akan tetapi masyarakatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 4. Sang pencerah ini menyajikan penggambaran realita kehidupan KH Ahmad Dahlan dan disajikan secara lancar, agak enak dibaca. Sisi kemanusiaan beliau yang diungkap mulai dari hal-hal yang terbilang kecil hingga sederet dilema hidup yang menekan batinnya. 29. Berdasarkan sinopsis di atas, buku nonfiksi ditandai dengan nomor A1 dan 3, B3 dan 4, C2 dan 4, D1 dan 4. Berdasarkan sinopsis di atas, buku nonfiksi ditandai dengan nomor 1 dan 4. Hal tersebut dikarenakan buku yang berjudul Menggapai Mimpi dan Sang Pencerah memuat cerita tentang biografi beberapa tokoh terkenal seperti KH Ahmad Dahlan dan pengusaha sukses di berbagai bidang. 30 penggunaan diksi yang menarik dalam kutipan teks 1 di atas adalah A. Sukses, B. Testimoni, C. Pesohor negeri, D. Mimpi. Penggunaan diksi yang menarik dalam kutipan teks 1 di atas adalah testimoni. Kata testimoni digunakan untuk menunjukkan bahwa buku Menggapai Mimpi dilengkapi dengan kesaksian atau cerita dari beberapa tokoh terkenal yang telah sukses. Hal ini dapat menarik perhatian pembaca karena testimoni tersebut dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan.